Mirzani itu tidak akan pernah menjadi tahanan untuk case ini ya. Ini gue kasih tahu sama kalian. Walaupun dia sudah ditetapkan sebagai tersangka statusnya oleh Polda Metro Jaya, itu bukan satu hasil akhir ya, karena belum P21, belum sidang dan lain-lain. Artinya status Nikita sebagai tersangka itu bukan hasil akhir, itu bisa berubah kapanpun, ya kan? Karena sidangnya belum. Nanti hasil persidangan itu yang akan menentukan Nikita jadi tahanan atau tidak. Dan Nikita tidak akan pernah menjadi tahanan. Kenapa? Karena legal standingnya di pengadilan itu tidak akan masuk, sayang. Karena apa yang terjadi itu bukan Nikita memeras, itu bentuk kerjasama untuk endorsement, di mana SOW-nya pun belum tertulis jelas seperti itu. SOW-nya belum ada, hanya by chat, tapi uang mungkin sudah diterima ya oleh Mail. Dan kenapa Mail digerebek? Kalian pikir aja deh sendiri. Ketika seseorang tahu posisinya salah, ingin membersihkan nama baiknya atau ingin cari aman, maka dia akan melakukan langkah awal untuk menyelamatkan dirinya dan karirnya tentunya. Jadi bisa jadi apa yang terjadi atas Mail, penggerebekannya di kosan, diduga itu untuk menghilangkan barang bukti yang ada di handphone Mail. Seperti itu. Ini saya hanya beropini aja ya, hanya beropini aja. Namanya aku masyarakat, penilaianku ya seperti itu. Jadi dari apa yang terjadi antara Nikita Mirzani dan Sheila, kita bisa ambil pelajaran bahwasannya adalah tidak selamanya yang tertutup rapat itu baik, dan tidak selamanya yang berbacot barbar kayak Niki itu busuk. Ya, kalian tidak bisa menyamaratakan sifat manusia untuk sekarang. Ini buat semua orang ya, terutama ingat. Karena apa? Karena akidah dan akhlak itu sesuatu yang beda. Lu lihat Niki, akidahnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya kan? Kasarnya kayak gitu, tapi lihat akhlaknya Niki. Dia bisa loh bantu nge-backup Sheila gitu pada saat itu ya, belum tahu kejadian. Nah, intinya lu lihat akidah sama akhlaknya Niki deh. Nah, terus lu bandingin sama akidahnya dan akhlaknya Sheila. Lu lihat akidahnya Sheila, Allahu Akbar, rapat dari ujung rambut sampai ujung kaki, sayang. Tapi lu lihat akhlaknya, lu lihat kelakuannya ya. Sheila, maaf banget, ini aku mau tanya, Sheila muslim bener kan? Pasti dong, muslim, pasti paham agama lah Sheila. Berkhianat itu tidak diperbolehkan dalam muslim ya. Kamu bisa baca lagi tuh surat Al-Anfalnya ayat 58 atau surat Al-Maidahnya ayat 13. Itu Sheila bisa baca lagi. Kalau Sheila beneran muslim, tapi ntar dulu aku jadi ragu deh, soalnya dibilang muslim tapi Sheila mendukung kaum LGBT pergi ke Baitullah, menistakan agama, bahkan disupport untuk menistakan agama, disupport untuk mengkhianati Tuhan gitu, mengkhianati Allah di Baitullah. Kok bisa gitu dengan alasan kecelek di dokumen? Ya oke lah, dokumen lu tahu, tapi kan nggak mungkin lu nggak tahu dia LGBT walaupun dokumen perempuan. Heboh deh Sheila ini ya. Maaf ya, tolong dipelajari lagi agamanya Sheila ya. Pasti Sheila jauh lebih pintar kok agamanya dari gue ataupun dari orang kebanyakan ya. Tapi kalau memang kamu bukan muslim ya mohon maaf. Kalau kamu Nasrani atau kamu menganut agama lain ya, kamu bisa baca lagi. Kalau kamu Nasrani kamu bisa baca lagi Amsal ayat 3, kamu bisa baca lagi Amsal ayat 20, 21, 22, 23. Kamu bisa baca itu tentang pengkhianatan yang memang tidak diperbolehkan oleh Tuhan di agama manapun ya. Kenapa saya mempertanyakan agama kamu? Karena pertama kamu berhijab, saya nggak tahu tujuan hijab kamu apa. Karena akhlak kamu itu berbeda dengan akidah kamu ya. Akidah kamu bagus sekali selayaknya wanita muslim yang memang diharuskan untuk menutup auratnya ya. Beda sama akidahnya Nikita Mirzani, dia tidak berhijab, tapi akhlaknya Nikita Mirzani lebih bagus dibanding akhlak kamu ya Sheila ya. Karena akhlak kamu itu mencerminkan kamu apa ya, ya dibilang muslim tapi kamu mensupport LGBT untuk berkhianat ke Allah Subhanahu wa taala, kan nggak boleh ya kan. Astagfirullahaladzim, udahlah jadi nyap deh siang-siang bolong.